Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini, meskipun menjadi Bupati Berau hanya selama 40 hari, Agus Tantomo mengakui tetap akan bekerja sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Berau. Di sisa masa akhir pekerjaannya, Agus mengaku akan konsen mengatasi virus corona yang sudah semakin menggila penyebarannya. Berikut informasinya. Inilah pernyataan Bupati Berau Agus Tantomo saat diwawancarai wartawan usai pelantikannya oleh Gubernur Kaltim Isran Nur di ruang Ruhui Rahayu, kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada, Samarinda. Menurut Agus Tantomo, siapapun nanti yang menjadi pemimpin di Kabupaten Berau, konsentrasi terbesar tetap ada pada penanggulangan virus corona. Agus Tantomo akan menjadi Bupati Berau tersingkat, yakni sekitar 40 hari. Dia akan melepaskan jabatan itu pada 17 Februari 2021, bertepatan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Berau periode 2016 hingga 2021. Meskipun berada di periode singkat, Agus mengakui akan memanfaatkan waktu yang tersisa secara maksimal, terutama untuk mengurus masalah COVID-19 yang penyebarannya begitu masif di Kabupaten Berau maupun di seluruh Indonesia. Kepala daerah manapun saat ini di Indonesia semua sedang berkonsentrasi menangani COVID-19. Saya juga di Berau, insya Allah kebetulan memang di Berau beberapa minggu terakhir masalah COVID ini agak menurun, sehingga saya sudah bertekad di sisa masa jabatan saya konsentrasi penanganan COVID. Saya sebenarnya sejak 3 minggu sampai 1 bulan terakhir sudah mengambil kebijakan yang sebenarnya lebih keras daripada kebijakan yang diambil di tingkat provinsi dan nasional. Jadi antaranya kemarin malam tahun baru kita memperlakukan jam malam, dan sampai hari ini masih berlaku larangan makan minum di tempat boleh takeaway. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim, Kabupaten Berau termasuk yang sedang mengalami peningkatan pasien aktif tinggi. Bahkan pada edisi 8 Januari terjadi penambahan kasus aktif sebesar 42 kasus. Saat ini Berau kumulatif yang terpapar virus ada 1.569 orang dan yang dinyatakan sembuh 965 orang. Jumlah pasien positif meninggal dunia ada 17 orang dan pasien aktif yang dirawat isolasi mandiri maupun di rumah sakit ada 587 orang. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Lebih dari 1.000 kontraktor rekanan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara gelisah karena belum dibayar. Mereka berupaya menagih dan mendapat jaminan dari pemerintah semua akan menerima pembayaran. Berbagai isu bermunculan saat lebih 1.600 kontraktor yang menjadi rekanan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum dibayar. Maklum, di kabupaten itu baru saja menyelenggarakan pilkada, sehingga ada-ada saja yang mengaitkan belum terbayarnya kontraktor karena uangnya untuk memenangkan pilkada. Tapi isu miring itu dijawab oleh Sekretaris Daerah Sunggono. Pemerintah Kabupaten Kukar berjanji memenuhi kewajibannya membayar seluruh kontraktor. Hanya saja perlu waktu antara Januari sampai bulan Maret, karena proses pembayaran memerlukan beberapa hal teknis yang harus ditempuh.
Di antaranya lantaran pekerjaan para kontraktor pada tahun 2020, sementara saat ini sudah memasuki tahun 2021. Sekda mengatakan dia segera ke Jakarta membicarakan masalah tersebut dengan Kemendagri agar pihaknya punya landasan hukum untuk pembayaran tersebut. Pak Bupati, Pak Wakil sudah sampaikan kita akan berkoordinasi mungkin insya Allah hari Senin ke Jakarta untuk menyampaikan dalam kondisi seperti ini apakah memang kita perlu menambah konten di sistem yang sudah ada atau seperti apa itu yang kita koordinasikan nanti hari Senin. Pak Bupati bilang untuk ke depan sistem tagihannya bakal per termin agar tidak terulang di akhir tahun ini. Ini bukan ke depan, sejak dulu pun aturannya kan seperti itu. Cuman kan tidak sebagian, maksud saya tidak semua kontraktor mengambil hak itu dan juga nggak kita bisa salahkan gitu. Jadi katanya terjadi kejadian seperti saat ini. Mudah-mudahan ke depan manakala kita bisa membangun kesepakatan, ini kan masalah trust aja nih, masalah trust antara penyedia jasa dengan pemerintah. Apakah dengan cara seperti itu mereka lebih mudah, lebih nyaman, lebih bisa terayomi dan sebagainya. Itu yang coba kita mulai sekarang kita bangun. Jadi kalau dari segi kesiapan Pemkab siap. Saat ini sebanyak 1.624 hingga 1.714 kontraktor belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai dilakukan para kontraktor pada tahun anggaran 2020. Keterlambatan pembayaran bukan terkait masalah ketersediaan keuangan, tapi karena proses administrasi yang sangat banyak. Sementara staf yang mengerjakan seperti memverifikasi perusahaan sangat minim. Di samping itu, para kontraktor juga banyak yang tidak mengambil uang pembayaran berdasarkan termin pekerjaan, tapi menumpuk dan menagih sekaligus pada akhir pekerjaan. Lantaran itu, Pemkab Kukar mengakui kekurangan staf yang memproses pembayaran para kontraktor. Pemkab Kukar mengakui akan mengevaluasi masalah tersebut agar tidak terjadi lagi pada tahun 2021. Perwakilan para kontraktor Andi Yusri merasa gembira karena Pemkab Kukar memberikan respon yang baik atas tuduhan para kontraktor. Total yang belum terbayar oleh Pemkab sebesar 305 miliar dan diharapkan sudah selesai sesuai yang dijanjikan, mulai Januari hingga Maret. Hari ini keluar sepakatan agreement yang sifatnya mengikat masing-masing untuk dilaksanakan, yaitu estimasi pembayaran di bulan Januari sampai Februari, Maret, plus tanggalnya. Apalagi? Ini sudah cukup melegakan para kontraktor ya? Kami selaku warga negara Indonesia, warga negara yang baik, yang taat pada aturan dan hukum, ini sudah akan menjadi upaya kami, wujud protes kami, minta kepastian kami. Nah, setelah ada kepastian semacam ini kan tentunya kami. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Agus Tantomo dilantik menjadi Bupati Berau oleh Gubernur Kaltim Isranur. Jabatan Agus menggantikan Muharram yang meninggal dunia sangat singkat, yakni berakhir pada 17 Februari 2021 mendatang atau hanya sekitar 40 hari. Berikut informasinya. Upacara pelantikan Bupati Agus Tantomo berjalan lancar di ruang Ruhoy Rahayu kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada. Meski dalam protokol kesehatan yang ketat, terlihat sejumlah pejabat dari Kabupaten Berau maupun Kaltim ikut hadir. Agus sebelumnya adalah wakil bupati. Dia menggantikan Bupati Berau Haji Muharram lantaran meninggal dunia pada 22 September 2020 lalu. Ini kan hanya berapa hari ya? Salah hanya sekitar kurang lebih 40 hari kurang lebih ya. Dan memang tidak banyak yang bisa dilakukan dengan waktu yang tapi kalau melihat situasi sekarang, saya lihat ini bukan hanya di Berau, kepala daerah manapun saat ini di Indonesia semua sedang berkonsentrasi menangani COVID-19. Saya juga di Berau, insya Allah kebetulan memang di Berau beberapa minggu terakhir masalah COVID ini agak menurun, sehingga saya sudah bertekad di sisi
sisa masa jabatan saya konsentrasi penanganan COVID. Dinamika politik di Kabupaten Berau cukup menarik perhatian karena saat sebelum pilkada, Bupati Muharam dan wakilnya Agus Tantomo pecah kongsi dan memilih maju pilkada tidak bersama-sama lagi. Muharam maju berpasangan dengan Gamalis, sedangkan Agus Tantomo tetap maju dalam posisi sebagai calon wakil bupati dengan bupatinya adalah Seri Marawiyah. Belakangan tragedi itu terjadi, Muharam meninggal dunia di saat tahapan pilkada sudah berlangsung. Namun karena undang-undang membolehkan terjadi penggantian calon, Muharam digantikan istrinya Sri Juniarsih. Dalam pilkada 9 Desember yang diikuti 2 pasang calon, akhirnya KPU menyatakan kemenangan Sri Juniarsih Gamalis. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Penambangan liar terang-terangan terjadi di kawasan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Batu bara hasil galian alat-alat berat ditumpuk di tepi jalan raya, Jalan Poros, Bontang, Samarinda. Inilah tumpukan batu bara hasil galian pengusaha tambang liar di sekitar Gunung Menangis RT 12 Desa Semangko, Marangkayu, Kutai Kartanegara. Bongkahan batu bara berwarna hitam diletakkan begitu saja di tepi jalan raya. Batu bara ini ditumpuk menunggu jemputan truk-truk yang beroperasi pada malam hari. Dari tumpukan-tumpukan kecil di banyak tempat, hasil tambang secara liar itu dikumpulkan dan dijual. Masyarakat di sana tak kuasa menolak meski sumber daya alam di dalam tanah dicuri oleh penambang liar. Bahkan dari operasi yang terang-terangan dan tampak mata, sulit mengatakan tidak terlibatnya sejumlah pihak, termasuk oknum pejabat pemerintah maupun keamanan. Ada penolakan juga di tingkat kampung. Siap. Kalau di tingkat elit aja yang menolak, di tingkat kampungnya ini lagi berpoya-poya, itu berat. Ya maksudnya berpoya-poya elit-elit lokal. Siap. Karena kan yang bermain juga elit-elit lokal ada di situ gitu. Siap. Nah harapannya sih sebenarnya di setiap desa yang ada tambang-tambang ilegal ini, pemerintah desa itu melaporkan gitu. Siap. Melaporkannya kemana? Bisa ke kecamatan, ya kecamatan melaporkan dong ke kabupaten. Kabupaten bisa melapor ke DPR. Begitupun juga desa bisa juga ke DPR langsung, baik kabupaten maupun provinsi. Siap. Kalau ini berjalan, saya kira yang ilegal-ilegal ini bisa terbasmi. Siap. Nah, tapi pemerintah provinsi maupun kabupaten, misalnya Pak Bupati ini, jangan juga diam dong. Siap. Kalau kita diam ya curigalah kita. Betul. Kan dibiarkan ini. Tambang itu dari dulu saya sudah bilang, tambang itu di depan mata. Bukan barang yang susah didapat. Gampang sekali didapat tambang ilegal itu. Nah, pertanyaannya kenapa tidak mau ditegakkan aturan kan? Ya. Harusnya kan pemerintah, enggak usah takut. Pemerintah punya keamanan. Keamanannya apa ya? Polres, Polda. Kan dilapor toh. Izin Pak. Penambangan liar batu bara terjadi di banyak titik Kabupaten Kutai Kartanegara. Tidak hanya terjadi di Marangkayu, tapi juga di Samboja dan Sebulu Modern. Para wakil rakyat di DPRD Kaltim juga ikut tidak berdaya. Sumber daya alam di daerah pemilihan dicuri para penambang. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan.
Inilah kondisi Kalimantan Timur selama 9 bulan dilanda pandemi COVID-19. Meski tempat-tempat perbelanjaan masih terlihat ramai, sesungguhnya pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur mengalami pelemahan. Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan Kaltim pada triwulan ketiga 2020 mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,39%. Kondisi ini masih baik dibanding situasi nasional yang mengalami minus sehingga masuk ke resesi ekonomi. Pandemi COVID-19 telah membuat semua sektor usaha terpuruk, kecuali usaha di bidang kesehatan dan komunikasi yang naik, sedangkan pengusaha lain sampai harus menutup usahanya karena tidak sanggup membayar gaji karyawan. Pedagang di pasar ikut terpukul. Mereka berjualan agar usahanya tidak sampai mati, karena kalau sampai tutup akan sulit untuk bangkit kembali. Sejak Maret pertama kali diumumkan ada pasien virus corona di Kaltim, usaha-usaha mereka langsung terjun bebas. Begitulah situasi yang terjadi. Pemerintah pusat hingga provinsi dan kabupaten kota harus berjuang keras keluar dari kemelut ekonomi yang terpuruk. Ditambah lagi munculnya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, sehingga Pemprov Kaltim dan kabupaten kota juga harus merefocusing anggarannya bahkan sampai 40%. APBD Kaltim tahun 2020 yang semula dicanangkan dalam peraturan daerah sebesar 12,29 triliun, akhirnya meleset tersisa menjadi 10,38 triliun. Ini masih dalam situasi yang baik sehingga walau ada pandemi COVID-19, masih banyak ditemui proyek-proyek pembangunan berjalan. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.